Yo, hey guys, Mike, so let's go. Alright. Seperti biasa, sehabis race weekend, hari Seninnya gua akan membahas tentang race-nya. So, bacotin race Las Vegas kali ini. Jadi, untuk my team sabar besok ya, my team ya. Tenang aja. Dan ya, langsung aja kalau gitu. Sebelumnya jangan lupa untuk like videonya, tinggal komen di bawah, share ke teman-teman kalian. Dan of course, buat kalian yang belum subscribe, klik di subscribe button, bantu gua ke 100.000 subscribe semua bisa. And ya, langsung aja kita bacotin Las Vegas Grand Prix. Let's go. Ya oke guys, seperti yang gua bilang ya, gua udah pernah bilang kalau race-nya bakalan chaos di Instastory gitu ya. Kalau kalian nge-follow Instagram gua, buat yang belum follow makanya follow @mikedenaldi. Dan ya, gue udah bilang chaos karena licin tracknya pertama dan juga banyak lurusan juga, bakal banyak yang bablas. Ternyata langsung disajikan ya, kita bener-bener dikasih langsung di turn 1 lap 1 ya. Max Verstappen nyusruk, dia ngeremnya late braking, mau ban masih dingin, tracknya dingin, alhasil ya membuang Charles Leclerc ya. Dan di belakang juga ada kekeosan yang terjadi, ada Alonso yang melintir, lalu ada Bottas yang terkena Alonso, mencium Alonso ya ketika Alonso melintir, dan Carlos Sainz sayangnya juga terkena Lewis Hamilton kalau nggak salah, atau kayaknya Lewis Hamilton kena bannya Lewis, ban belakangnya Lewis, sehingga mobilnya melintir juga Carlos Sainz dan harus turun ke belakang gitu ya. Jadi ya sangat-sangat disayangkan, banyak kekeosan terjadi juga. Yang mana of course buat kita penonton sih seru ya. Buat kita malah bagus, malah keren, malah asik. Safety car juga ada 2 kali kemarin di Las Vegas. Yang mana mungkin kita udah hujat-hujat dulu di awalnya karena ya manusia tuh cepet ngejat sih teman-teman ya. Kita tuh cepet menghina lah istilahnya. Ketika ada kesalahan sedikit aja itu langsung dihujat-hujat ya. Seperti kemarin tuh ada manhole yang terkena mobilnya Sainz. Ya gue sebagai tifosi juga sedih sih, karena kenapa harus Sainz gitu kan. Jadi tutup drainase lah ya, bisa dibilang ya. Tutup aliran air yang di jalan itu terangkat teman-teman ketika terkena downforce dari mobil. Karena kan ya anginnya itu kan kesedot sama underfloor mobilnya, mobil-mobil yang lewat gitu ya. Makanya ketika ada sedotan dari mobil yang kencang lewat terus, itu tutup drainasenya pelan-pelan, mungkin seret tapi pelan-pelan terangkat kayak kesedot pakai vakum gitu kesannya ya. Jadi makanya jebol tuh, pas banget apesnya Carlos Sainz yang kena. Mungkin udah beberapa mobil ngelewati drainase itu, cuma pas aja Carlos Sainz. Nah itu langsung hujatan di mana-mana tuh. Nggak siap nih tracknya nih. Apalagi better Miami nih, Miami aja proper bla 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 bla, tapi mereka lupa itu kan bukan race-nya teman-teman ya. Ternyata race-nya ya seru, bahkan kalau menurut gua pribadi lebih seru dari Miami, lebih bagus dari Miami karena lurusannya lebih panjang. Pertama, the strip, tracknya juga meriah, secara presentasi lebih bagus. Plus buat kita orang Indonesia yang tinggal di Indonesia, kita nontonnya nggak begadang jam 1 siang gitu teman-teman ya. Jadi ya enak banget lah buat kita tuh. Las Vegas Grand Prix itu track Amerika yang sangat-sangat enak buat kita gitu ya. Untuk nontonnya maksudnya, kita nggak begadang, tracknya bagus. Kemarin buktinya juga delivers. Gue menantikan banget Las Vegas tahun depan teman-teman ya. Bagus banget. Gue masih lebih mending Miami aja yang di cancel. Maksudnya nggak usah diadain lah. Miami itu kayak setelah ada Las Vegas ini, maksud gue ya, Miami itu kayak nggak diperluin karena Amerika udah banyak kan, udah ada kota juga gitu kan, ada sekarang ketambahan Las Vegas, jadi udah banyak nih gitu, nggak usah ditambah-tambahin lagi gitu kan. Jadi ya hopefully bisa. Ya tapi gue nggak tahu lah, Miami tuh gue nggak suka layoutnya. Pertama ya, layoutnya menurut gue bukan layout yang bagus. Secara balapan juga nggak appealing juga, membosankan lah bisa dibilang. Kalau kalian puter ingatan kalian lagi di Miami season ini juga
kayaknya ya gitu-gitu aja balapannya gitu kan. Ya lebih seru tahun sebelumnya kayaknya yang waktu ada Vettel ya. Yang ini gak seru gitu, gak biasa aja lah Miami gitu. Compare sama Las Vegas ini banyak hal yang bisa kita inget gitu ya. Gimmick mobil-mobil pada saat finish, yang mana cooldown roomnya di dalam mobil gitu ya. Terus kembang apinya, air mancurnya. Emang gimmick banyak banget sih emang gimmicknya Las Vegas ini. Tapi semua kalau menurut gua ketutup lah sama balapannya yang bagus gitu ya. Balapan yang oke. Nah di luar dari Las Vegas ini sendiri, menurut gua pribadi balapannya ya mungkin kita bahas sedikit tentang balapannya sekarang. Balapannya itu bagus. Ini udah akhir season teman-teman ya, udah tinggal 2 race lagi termasuk Las Vegas nih berarti tinggal 1 sekarang Abu Dhabi. Dan kalian bisa lihat kemana mobil-mobil ini berlabuh. Red Bull masih tetap konsisten ya, bisa dibilang sangat-sangat konsisten di tahun ini mendominasi. Max Verstappen gak ada yang ngalahin teman-teman. Perez juga kemarin solid, cukup solid memang walaupun ya kemarin tuh beritanya setupnya Max sama Checo tuh beda ya. Katanya lebih kencengan Max setupnya, jadi Checo tuh lebih high downforce setupnya, makanya bisa terkejar sama Leclerc in the end gitu kan. But ya Checo tetap menunjukkan performa yang bagus ya kemarin, nggak kayak race-race sebelumnya lah. Di race yang kali ini Checo menunjukkan bahwa dia tuh oke gitu, bagus di Red Bull, layak lah di Red Bull. Charles Leclerc walaupun Ferrari lah ya, kita bilang Ferrari itu pace-nya kemarin juga bagus. Memang nggak sebagus Red Bull of course, tapi perkembangannya maksudnya dari awal musim sampai sekarang tuh at least Ferrari naik pelan-pelan, nggak turun gitu lah ya. Nggak kayak season lalu 2022 yang mana di awal kenceng tapi akhir musim turun gitu ya. Nah kalau di season 2023 ini Ferrari kelihatan banget konsisten, walaupun emang nggak menang ya, of course ngalahin Max Verstappen kayaknya agak mustahil sih ya di season ini ya. Tapi performa Ferrari bagus. Terlihat dari kemarin pole-nya 1-2 ya, Sainz. Ya walaupun Ferrari bagus di pole doang, it's okay. Mereka tinggal cari cara gimana yang mobilnya itu kenceng. Berarti kan kalau mereka bisa pole kan berarti terbukti mobilnya itu kenceng sebetulnya. Cuma memang race pace-nya jelek karena tire degradation kan. Yang masalah terbesarnya Ferrari itu kan. Tinggal mereka cari gimana caranya tire degradation-nya ini nggak parah di musim depan dengan performa yang sama dengan musim ini. Gue yakin bisa menyaingi Red Bull gitu. Karena pembalap-pembalapnya udah bagus. Carlos Sainz oke, bagus. Leclerc apalagi. Ya walaupun memang Leclerc tuh menurut gue memang gak perfect ya. Dia tuh masih banyak mistakes. Seperti halnya kemarin juga dia mistakes gitu kan. Ya sekali doang sih mistakenya. Yang waktu dia di depan Perez malah nyusruk gitu kan. Yang waktu di turn sebelum DRS. Tapi untungnya dia bisa mengambil kembali ya posisi yang dia kasih secara cuma-cuma itu, jadi oke lah. Untungnya dia nggak nabrak tembok hampir, tapi ini yang harus dimiliki oleh Leclerc ya. Dia nggak boleh sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang terlalu banyak teman-teman ya. Ya memang kesalahannya kecil, tapi lu harus lihat Max Verstappen. Max Verstappen bisa kayak gitu karena dia tuh mistakes-nya tuh hampir nggak pernah gitu. Nah itu yang harus dimiliki oleh seorang Charles Leclerc kalau dia mau menyaingi yang namanya Max Verstappen. Bayangin kalau misalnya besok-besok Leclerc bisa ngejar Verstappen. Verstappen yang dengan seperfect itu performanya, Leclerc melakukan kesalahan. Jadinya ya nggak jadi menang dong Leclerc gitu kan. Makanya itu yang harus dikurangin ya. Ya tapi itu harapan gue sebagai fans Leclerc dan fans Ferrari teman-teman ya. Semoga kedepannya Leclerc bisa lebih rapi lagi karena dia setiap musim tuh ada aja mistakes-nya gitu ya. Untungnya nggak sebanyak musim lalu sih. Musim lalu kan ada mistakes di bola, ada mistakes di mana lagi? Di apa tuh namanya? Paul Ricard gitu kan. Selalu ada mistakes yang berarti gitu. Jadi semoga season depan Leclerc udah lebih dewasa lagi, udah lebih konsisten ya. Oke, Ferrari udah bagus. Sekarang Mercedes dulu deh ya. Mercedes sekarang sama Ferrari cuma selisih 4 poin konstruktor teman-teman ya. Jadi sangat-sangat tipis sekali ya. Apakah di Abu Dhabi akan disalip sama Ferrari? Bisa banget ya. Karena Mercedes masih belum menemukan pace-nya teman-teman. Karena mereka transisi juga antara no sidepod menjadi sidepod sekarang. Jadi
mungkin itu yang menjadi dilema buat Mercedes. Jadi kita tunggu aja. Sepertinya Mercedes sudah cukup mendapatkan arahnya sekarang gitu ya untuk di mobilnya musim depan, hopefully. Karena ya kadang-kadang di track tertentu Mercedes bisa kenceng, tapi kencengnya mungkin masih belum sekenceng Ferrari memang atau McLaren, tapi ya cukup kenceng lah ya, nggak sampai melempem banget lah Mercedes. Tinggal kita lihat aja, karena Mercedes tetap mempunyai line up yang bagus ya, gimana Lewis Hamilton sama George Russell. Jadi tetap bisa menjadi hal yang atau pembalap atau tim yang tetap menjadi tim yang ditakuti lah harusnya. Kalau mereka bisa menemukan formula yang tepat untuk musim depan, karena mobilnya kan salah ya di era ini tuh kan mobil dia udah salah direction gitu dengan no side pod gitu kan, tapi udah diperbaiki dan ya terlihat cukup konsisten. Yang penting tuh Mercedes konsisten gitu ya. Kemarin kan walaupun Lewis start di belakang sempet kontak dan segala macam, George Russell juga kena 5 detik penalti. George Russell kemarin finish di atas Carlos Sainz teman-teman, jadi masih bisa dibilang cukup oke lah. Jadi ya Mercedes masih oke. Kita lihat aja musim depan apakah bisa kembali ke tim yang disegani gitu ya. Karena di season ini mereka bisa dibilang diobok-obok lah ya Mercedes ya. Karena kan dia 8 kali WCC nih. Tiba-tiba kok jadi langsung terpuruk gitu kan. Jadi ya semua berharap besar dengan Mercedes teman-teman ya. Oke. McLaren di Las Vegas menunjukkan kalau mereka jelek banget temen-temen di track yang lurus panjang gitu ya. Jadi ya Lando Norris nih lama-lama mirip-mirip sama Leclerc ya. Tiba-tiba ada mistakes yang gak jelas gitu. Kemarin malah melintir parah banget gitu kan. Ya gue gak tahu sih itu mistakesnya memang mistakes yang kesalahannya Norris pure atau mobilnya bermasalah, mungkin hidroliknya. Kemarin gue nggak terlalu research, mungkin ya hopefully itu kalau ngelihat dari kemarin ya pas balapan itu kayaknya pure kesalahan Norris sih mungkin. Itu kan sektor flat out ya di yang mau masuk the strip. Kayaknya mungkin ada angin atau apa yang membuat mobilnya Norris itu kegeser dikit mungkin, jadinya melintir. Tapi pertanyaannya kenapa cuma Norris gitu? Kalau misalnya itu kesalahan apes, kenapa cuma Norris? Nah itu gue nggak tahu sih. Gue nggak berani bilang itu pure salahnya Norris ya. Jadi kita mungkin buat kalian yang paham silakan tulis aja di kolom komentar ada apa dengan Norris kemarin. Intinya tapi McLaren survive aja, bisa dibilang kemarin tuh survive karena Piastri juga ujung-ujungnya dapat poin ya, 1 poin. Jadi masih oke lah. Kemarin juga tanda tanya besar buat strateginya Oscar Piastri dari pas ada safety car dimasukinnya ban hard lagi. Piastri start ban hard, safety car keluar yang kedua, Piastri pit stop, masukin diganti ban hard lagi. Gue nggak tahu itu kenapa McLaren memilih strategi seperti itu. Gue nggak tahu, harusnya kan medium ya. Padahal di depan dia harus masuk lagi di akhir-akhir race untuk untuk menuntaskan mandatory ya. Sayang banget kalau misalnya kemarin Piastri dapat dimasukin medium, gue yakin mungkin bisa top 5 mungkin. Oke. McLaren, Ferrari udah, Max Verstappen, Red Bull udah, Mercedes udah. Sisanya ini tim-tim mediocre semua ya. Aston Martin ya, seperti yang kalian tahu, sayang banget, udah bagus performanya. Si Lance Stroll juga kemarin bagus sebetulnya. Sempat kejar-kejaran juga sama Sainz, sama Piastri, sama Gasly gitu-gitu ya. Stroll kemarin, Lance Stroll kayaknya mostly di depannya Alonso gitu. Jadi udah bagus banget untuk Lance Stroll kemarin, udah konsisten. Tinggal lebih konsisten lagi di kedepannya gitu. Cuma secara mobil Aston Martin itu mengingatkan gua sama Ferrari 2022 yang mana akhir musim kenceng, sekarang kelihatan di Las Vegas tuh udah mulai turun gitu ya. Kenceng masih kenceng di top 10, area top 10, tapi top 10 ke 5 aja gitu. Nggak sampai 5 ke atas lah kencengnya. Jadi masih belum kesana lah Aston Martin ya. Kita lihat aja, kita tunggu apakah musim depan Aston Martin juga at least ngejar McLaren lah, Nah yang tanda tanya itu Alpine ya, Alpine, Haas, AlphaTauri juga kayak nggak balapan kemarin, gue nggak tahu, hilang aja gitu. Alfa Romeo juga apes juga dia. Alfa Romeo itu kayak melempem banget sih. Bottas udah maksimal kemarin di qualifying tapi tetap race-nya rungkat.
Jadi William yang menjadi underdog favorit kemarin, yang mana kita berharap-harap bakalan top 10 gitu ya. Albon P12 ternyata, sayang sekali. Logan Sargent P16 finishnya. Jadi ya sangat-sangat disayangkan. Ternyata top 10-nya itu Lewis sama Russell ya, yang Lewis start di belakang juga kemarin teman-teman. Jadi keren banget. Dan Lance Stroll yang ternyata menggantikan posisinya Albon. Lance Stroll finish P5 guys ya. Jadi wow, GG juga ya. Lance Stroll P5, Carlos Sainz P6, George Russell turun ke 8 karena dapat penalti ya kemarin ya. Jadi ya gua salut sih Lance Stroll bisa mengalahkan Carlos Sainz ya. Carlos Sainz gak nyalip Lance Stroll itu terjadi dari Jeddah kemarin ya. Di awal-awal tuh gue inget banget Carlos Sainz battle sama Lance Stroll gak nyalip-nyalip guys ya. Gue masih inget. Dan ini terjadi lagi di Las Vegas ya. Dan terakhir Oscar Piastri di posisi ke-10 menutup dengan fastest lap juga. Jadi Oscar dapat 2 poin. Oke. Jadi itulah kurang lebih apa aja yang bisa gue bahas. Mungkin ya ini videonya gue cepet-cepetin ngobrolnya supaya gak terlalu lama juga. Ini udah hampir 20 menit. Jadi mungkin apa yang kurang silahkan kalian tambahkan aja di kolom komentar. Kira-kira apa aja yang gue miss. Mungkin kalian punya pendapat atau apa yang kalian amati lah dengan Las Vegas Grand Prix kemarin. But overall bagus race-nya. Gue gak sabar musim depan ada lagi, ngelihat lagi. Dan gue mau shout out buat Codemaster ya guys ya. Udah bikin track Las Vegas tuh mirip banget guys ya. Kalian perhatikan sirkuit Las Vegasnya Codemaster tuh super duper mirip guys. Mungkin bisa gue bilang 95% ya, sama persis sama yang ada di aslinya. Ya paling beda cuma beberapa gambar-gambar aja gitu. Tapi secara tracknya, lebar tracknya, panjang tracknya tuh sama guys ya. Dan bahkan timing yang bisa kita dapatkan di qualifying sama real life-nya itu juga mirip-mirip teman-teman ya, saking samanya. Jadi salut buat Codemaster, GG banget. Udah bisa bikin track yang persis banget, padahal tracknya tuh belum ada sama sekali gitu pas Codemaster bikin gitu kan. Jadi ya apresiasi buat Codemaster ya. Terima kasih banyak, itu aja dari gua tentang bacotin Las Vegas. Tinggal ya kalau ada yang miss silahkan tulis di kolom komentar, itu aja. Dan ya silahkan tulis pendapat kalian juga tentang race-nya sekali lagi. Dan itu aja. Thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa untuk like videonya guys. Tinggalin komen di bawah. Share ke teman-teman kalian. Dan of course buat kalian yang belum subscribe, klik the subscribe button. Baru gue ke 100.000 subscriber di tahun ini semua bisa. And ya, I'll see you in the next race or video. Bye bye. Peace out guys. Stay safe and keep semangat racing. Gak asik coy.